Roma pasal 6 ayat 16-18 mencatat, adakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Paulus ingin menegaskan suatu kebenaran. Bagaimanapun seseorang berkeinginan untuk hidup sebagai orang bebas, sesungguhnya ia akan tetap menjadi seorang hamba. Orang yang bersangkutan haruslah melayani dan mengerjakan apapun yang jadi keinginan dan perintah dari majikannya. Permasalahannya, siapa yang akan menjadi majikan kita? Dahulu, dosa adalah majikan kita. Tapi sejak ditebus oleh darah Yesus, Paulus menegaskan, penebusan tersebut adalah suatu penegasan bahwa kita tidak lagi memiliki keterkaitan, hubungan, ataupun hutang piutang dengan dosa. Semua keterkaitan yang pernah kita miliki dengan dosa sudah diputus sepenuhnya. Dan sekarang kita memiliki majikan yang baru, yaitu kebenaran. Jadi sama seperti dahulu kita harus mengikuti keinginan dosa, sekarang kita harus mengikuti apapun yang diinginkan oleh kebenaran. Dengan mentaati kebenaran, kita sedang memposisikan diri untuk mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23, Yesus menjawab, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bagi orang-orang yang mengambil keputusan untuk selalu mengikuti arahan dari kebenaran, berkeinginan untuk selalu melakukan apa yang benar dalam berinteraksi dengan orang lain, maupun dalam menjalani hidup sehari-hari, ia akan alami bagaimana realita hadirat Tuhan jadi bertambah nyata dalam hidupnya. Bapa sendiri, Sang Firman hidup, dan Roh Kudus akan berdiam dalam hidupnya. Dari manifestasi keilahian Tuhan yang terus menyertai hidupnya, Tuhan akan membuat hidup orang percaya yang mencintai kebenaran tersebut jadi dibedakan dan diistimewakan dari antara orang-orang lain di seluruh dunia. Dalam Maleakhi 3 ayat ke-18, Alkitab mencatat, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sementara saya menuliskan perenungan di atas, saya merasa bagaimana Roh Kudus menaruh suatu message dalam batin saya. Inilah saatnya untuk aku memunculkan orang-orang benar yang aku miliki atas bangsa ini. Ada banyak pergolakan dan kegoncangan yang bisa terjadi, tapi aku pastikan aku membuat mereka yang hidup dalam kebenaranku untuk tetap menikmati kehidupan yang tak tergoncangkan. Karena aku memang akan membuat perbedaan di antara mereka yang selama ini hidup dalam kebenaranku dengan mereka yang hanya menjalani kebenaran buatan sendiri. Aku akan membuat hidupmu jadi melimpah dengan kehidupanku. Engkau akan menjadi manusia roh yang menghidupkan. Apapun yang engkau sentuh akan jadi hidup kembali. Keluarga-keluarga yang sudah mati atau pecah berantakan akan alami pemulihan sepenuhnya. Anggur sukacita dalam pernikahan yang sudah hambar akan aku pulihkan sepenuhnya. Pekerjaan atau jenis usaha yang sudah mati atau bangkrut akan aku buat kembali menghasilkan banyak keuntungan bagi kerajaanku. Hati-hati yang hancur, kehidupan yang sudah tawar akan aku pulihkan kembali secara penuh. Dan itu semua terjadi karena mereka berinteraksi dengan dirimu yang aku penuhi dengan kehidupanku. Ini saatnya untuk sekali lagi gerejaku menikmati bekerjanya kedaulatan kuasaku yang membuat mereka jadi berbeda dan istimewa di antara banyak bangsa. Hiduplah dalam kebenaran. Lakukan apapun yang kebenaran perintahkan
dengan sukarela dan sukacita. Engkau sedang menaburkan hidupmu dalam ketaatan. Otomatis engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Amin.